Bayangkan, dunia berada di ambang kehancuran. Langit tak lagi menurunkan hujan, bumi berhenti memberi kehidupan. Dan di saat manusia putus harapan, muncul seseorang yang mampu menurunkan hujan, menghidupkan tanah, dan memberi makan seluruh dunia. Namun, dia bukan penyelamat, dialah Dajjal. Sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu, Nabi Muhammad telah memperingatkan, tidak ada fitnah yang lebih besar sejak Nabi Adam diciptakan selain fitnah Dajjal. Peringatan ini diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis, sahih seperti Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Artinya, kemunculan Dajjal bukan sekadar cerita, tetapi kepastian. Sebelum Dajjal muncul, dunia akan mengalami masa paling sulit. Dalam riwayat Sahih Muslim disebutkan, 3 tahun sebelum kemunculannya, hujan akan semakin berkurang. Hingga pada tahun terakhir, bumi hampir tidak menghasilkan apa-apa. Manusia kelaparan, ekonomi runtuh, keimanan melemah, dan di saat itulah manusia mulai mencari harapan dalam bentuk apapun. Kemudian, dia muncul, seorang manusia, namun membawa fitnah luar biasa. Ciri-cirinya telah dijelaskan oleh Rasulullah. Bermata satu mata kanannya rusak seperti anggur kering di dahinya tertulis kafir. Hadis riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Namun yang paling berbahaya bukanlah penampilannya, melainkan apa yang ia bawa. Fitnah besar. Dajjal datang membawa sesuatu yang tidak pernah dibayangkan manusia. Dalam hadis sahih disebutkan, ia memerintahkan langit, lalu hujan turun. Ia memerintahkan bumi, lalu tanaman tumbuh. Ia membawa surga dan neraka, namun semuanya terbalik. Bahkan, ia seolah bisa menghidupkan orang mati. Semua ini disebutkan dalam riwayat Sahih Muslim, dan disinilah manusia mulai jatuh. Karena yang mereka lihat terasa begitu nyata, manusia mulai mengikuti Dajjal satu persatu. Manusia menyerah. Orang lapar melihat makanan, lalu mengikuti. Orang miskin melihat kekayaan, lalu tunduk. Dajjal tidak memaksa. Ia hanya menawarkan. Namun tawaran itu terlalu sulit ditolak. Dalam hadis disebutkan, banyak manusia akan menjadi pengikutnya, termasuk dari kalangan lemah iman. Bahkan, sebagian orang yang awalnya kuat, akhirnya goyah. Dajjal menguasai dunia. Dajjal berkeliling ke seluruh bumi. Cepat, seperti awan tertiup angin. Tidak ada tempat yang aman, kecuali 2 kota, Makkah dan Madinah. Keduanya dijaga malaikat sebagaimana dalam riwayat Sahih Bukhari. Selain itu, hampir seluruh dunia fitnah ini tidak berlangsung lama, tetapi terasa sangat panjang. Dalam hadis sahih, hari pertama seperti 1 tahun, hari kedua seperti 1 bulan, hari ketiga seperti 1 minggu, dan sisanya seperti hari biasa. Hatar. Sahih Muslim, bayangkan, 1 hari terasa seperti setahun, di bawah kekuasaan Dajjal. Cara selamat dari Dajjal. Rasulullah tidak hanya memperingatkan, beliau juga memberi solusi. Cara selamat dari Dajjal, membaca 10 ayat pertama. Surah Al-Kahfi. Menjauhi Dajjal, berdoa, memohon perlindungan dalam salat hatar. Sahih Muslim, karena yang menyelamatkan bukan kekuatan, tetapi iman. Saat dunia hampir sepenuhnya dikuasai, Allah menurunkan penyelamat, yaitu Nabi Isa. Beliau turun di bumi, membawa kebenaran yang tidak bisa ditipu. Dajjal, yang selama ini tak terkalahkan, akhirnya takut. Ia melarikan diri. Namun, akhirnya, ia dikalahkan di daerah Lut, Palestina. Hadis Sahih Muslim. Dan disitulah, fitnah terbesar berakhir. Dajjal akan datang. Ini bukan mitos. Ini janji yang pasti terjadi. Namun yang lebih penting, Dajjal tidak hanya menguji mata kita, tetapi hati kita. Karena di akhir zaman, kebohongan akan terlihat nyata, dan kebenaran terasa asing. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita akan mengenal kebenaran, atau justru menjadi bagian dari kebohongan terbesar?